Hakikat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, kesegaran jasmani, atau kesamaptaan jasmani memiliki makna yang sama, namun pada umumnya selalu disebut sebagai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat dan cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Seseorang yang memiliki derajat kebugaran jasmani masih memiliki tenaga cadangan untuk menghadapi suatu pekerjaan atau keadaan yang mendesak. Sementara itu, orang yang sehat belum tentu memiliki kebugaran jasmani yang tinggi dan belum tentu dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan atau berolahraga yang cukup berat dan lama. Namun sebaliknya, orang yang memiliki kebugaran jasmani tentu pasti sudah sehat. Latihan kondisi fisik sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Oleh karena itu, program latihan kebugaran jasmani perlu direncanakan secara sistematis. Tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan ergosistem tubuh. Proses latihan kebugaran jasmani yang dilakukan secara cermat, kontinu, dengan beban yang terus meningkat akan mudah meningkatkan kebugaran jasmani. Hal ini akan menyebabkan seseorang menjadi terampil, kuat, dan efisien dalam bergerak. Adapun komponen fisik yang harus dipelihara dan ditingkatkan dalam program latihan olahraga pada umumnya antara lain sebagai berikut. 1. Daya tahan umum atau general endurance. 2. Daya tahan optimal atau stamina. 3. Kekuatan atau strength. 4. Kecepatan atau speed. 5. Kelincahan atau agility. 6. Koordinasi atau coordination. 7. Tenaga eksplosif atau explosive power. 8. Kelentukan atau fleksibilitas. 9. Keseimbangan atau balance. 10. Ketepatan atau akurasi. Untuk itu, dalam pelaksanaan program latihan harus mengetahui prinsip-prinsip latihan, maksud dan tujuan latihan, fungsi dan cara melakukan latihannya. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan dan cedera otot. B. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Anda perlu mengenal beberapa unsur yang perlu dilatih, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan otot jantung dan paru-paru, kelincahan, daya ledap atau power, dan kelentukan. Yang pertama ada latihan kekuatan. Latihan kekuatan atau strength training pada umumnya dilakukan dengan pemberian beban, baik beban internal atau tubuh sendiri maupun beban eksternal atau dengan peralatan fitness. Adapun hal-hal yang menunjang keselamatan saat melakukan program latihan antara lain sebagai berikut. A. Pakailah pakaian yang sesuai dan nyaman untuk berolahraga, misalnya kaos dan training. Selain itu, pakaian harus elastik, tidak menghambat gerakan, serta dapat menyerap keringat. B. Gunakan sepatu yang dilengkapi kaos kaki. C. Istirahatlah dalam setiap seri. D. Hindari penggunaan beban yang terlalu berat, terutama pada pemula. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu memperhatikan beberapa hal berikut, antara lain sebagai berikut. A. Lakukan pemanasan yang cukup pada otot-otot yang akan dilatih atau warming up sebelum memulai latihan. B.
Prinsip latihan peningkatan beban secara sistematis dan terencana atau overload system. C. Pergunakan beban sesuai kemampuan. D. Lakukan setiap gerakan dengan repetisi dan set yang benar. Repetisi adalah jumlah ulangan angkatan pada saat mengangkat beban, sedangkan set adalah jumlah setiap ulangan. E. Setiap bentuk latihan harus dilakukan dalam ruang gerak yang luas. F. Harus mendapat pengawasan dan bantuan dari instruktur yang berpengalaman. G. Lakukan pendinginan atau cooling down setelah berlatih. Di sini ada beberapa sistem yang harus diperhatikan saat melakukan latihan beban, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem set. Sistem latihan ini dilakukan dengan menggunakan 8 sampai dengan 12 repetisi sebanyak 3 set. Yang kedua, sistem superset. Pelaksanaan dilakukan dengan cara setiap bentuk latihan disusul dengan bentuk latihan antagonisnya. Misalnya latihan biceps, kemudian latihan trisceps atau otot lengan. Dan yang ketiga ada split routine. Pelaksanaannya hanya melatih tubuh bagian atas kemudian melatih tubuh bagian bawah. Latihan kecepatan. Latihan kecepatan atau speed training diberikan dalam bentuk latihan lari dan sekaligus dengan latihan reaksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melatih komponen kecepatan antara lain sebagai berikut. Ya. Lakukan pada awal dari suatu unit latihan pada saat otot masih kuat. F. Intensitas latihan pada tingkat submaksimal atau maksimal. G. Jarak antara 30 sampai dengan 80 meter dianggap jarak yang baik untuk pembinaan kecepatan secara umum. H. Jumlah pengulangan antara 10 atau 16 kali dan terdiri atas 3 atau 4 seri. I. Untuk kecepatan daya ledak atau explosive speed dapat dilatih dengan penambahan beban yang tidak lebih dari 20% dari beban maksimal. J. Waktu istirahat antara pengulangan atau repetisi 1-3 menit. Waktu istirahat antar seri sampai 6 menit. Bentuk latihan kecepatan reaksi dapat dilakukan dengan berbagai rangsangan-rangsangan luar seperti tepukan tangan, bunyi peluit, atau suara sebagai aba-aba untuk mulai yang sekaligus juga melatih reaksi pemain. Ketiga, latihan daya tahan. Latihan daya tahan atau endurance training merupakan latihan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kekalahan. Daya tahan otot muscular endurance dapat dilakukan dengan latihan yang melibatkan satu otot pada tubuh. Caranya dengan melakukan suatu gerakan berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama. Untuk melatih daya tahan otot biceps, latihan yang dilakukan adalah mengangkat beban ringan. Dilakukan sebanyak lebih dari 20 ulangan dengan beban kira-kira 10-15 kg. Selain itu, untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru, general endurance biasanya dengan melakukan latihan yang bersifat aerobik, yaitu latihan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Banyak kegiatan dalam membina daya tahan yang dapat dilakukan, di antaranya sirkuit training dan interval training. Sirkuit training adalah latihan yang dilakukan dengan membentuk beberapa pos latihan. Setiap pos memiliki satu bentuk latihan dengan fungsi dan tujuan tertentu. Tujuan dari sirkuit training pada dasarnya adalah mengombinasikan beberapa bentuk latihan untuk meningkatkan beberapa komponen fisik secara bertahap dan berkesinambungan.
Sirkuit training dapat dilakukan di lapangan, alam bebas, atau menggunakan mesin untuk latihan beban. Berikut bentuk contoh latihan sirkuit training dengan tujuan berpos. 1. Pos 2, lari bolak-balik atau shuttle run dengan jarak 5 meter sebanyak 6 kali. Pos 3, push up sebanyak 20 kali. Pos 6, squat jump sebanyak 30 kali. Pos 7, squat thrust sebanyak 30 kali. Interval training. Interval training adalah bentuk latihan dengan memerlukan faktor-faktor berikut. 1. Menetapkan jarak yang akan ditempuh, misalkan 200, 400, atau 800 meter bergantung kemampuan siswa. 2. Menentukan pengulangan lari, misalnya 400 meter sebanyak 5 kali. 3. Menetapkan tempo atau ritme kecepatan berlari. 4. Menetapkan istirahat atau interval. Waktu istirahat antar ulangan lari ditetapkan selama beberapa detik atau menit. Istirahat dilakukan dengan jalan pelan-pelan, jogging, senam ringan, dan mengatur napas. Latihan peruntukan. Latihan peruntukan atau flexibility training dapat dikembangkan menjadi dua bentuk latihan, yaitu peregangan dinamis dan peregangan statis. Yang A. Peregangan dinamis. Peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan anggota tubuh secara berirama atau dengan gerakan memantulkannya, bouncing. Contoh peregangan dinamis sebagai berikut. Peregangan statis. Peregangan statis dilakukan dengan meregangkan tubuh atau anggota tubuh dan mempertahankan sikap tersebut tanpa bergerak untuk beberapa saat. Contoh peregangan statis adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, berdiri dengan kedua kaki rapat, bungkukkan badan sehingga jari tangan menyentuh lantai. Pertahankan sikap ini tanpa bergerak selama 20-30 detik. Contoh yang kedua, berdiri dengan kaki kangkang lebar, bungkukkan badan sehingga kedua telapak tangan bertumpu di lantai. Duduk bersila dengan telapak kaki bertemu, tarik tumit ke arah dalam dengan kedua tangan. Duduk dengan satu kaki lurus ke depan, kaki lainnya dilipat. Kedua tangan memegang pergelangan kaki
yang lurus.